Baik, Bang Mando saat ini akan menunjukkan dokumen-dokumen dan mungkin surat-surat yang bisa menunjukkan apakah izin dari pertambangan itu sesuai dengan persyaratan atau tidak. Bagaimana Bang? Ini apa yang kita lihat? Sekarang kita sementara melihat soal surat Bupati Konawe Kepulauan Ya. tentang menunjuk ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Ya. ditunjuk ke Gubernur Sulawesi Tenggara soal pencabutan izin usaha pertambangan. Namun sampai saat ini Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih belum pernah merespon surat ini. Oke, Ini sama sekali kejadiannya tahun 2018 bulan September. Oke, intinya untuk Pencabutan izin usaha pertambangan di Konawe Kepulauan. oke, jadi tidak digubris. Tidak gubris. Oke. Bahkan bulan Maret kemarin 2019 Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas menyampaikan di depan masa aksi kurang lebih 10.000 masa aksi bahwasanya dalam 10 hari semua izin usaha pertambangan akan dicabut. Namun faktanya itu tidak pernah dilakukan. Hanya 9 izin usaha pertama dicabut, akan tapi 9 izin ini kan sudah kadaluarsa, sedangkan 6-nya tidak dicabut, akan dievaluasi. Namun hasil evaluasinya saat ini belum pernah disampaikan ke warga. Waktu penerobosan pertama milik lahan Abarudin, itu pemerintah kita Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, dia seolah-olah berbicara seperti pihak perusahaan atau humas PT Gemakers Perdana. Berarti dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dia bukan memihak rakyat atau masyarakat Baboni yang notabene menolak semua aktivitas pertambangan, akan tapi dia berpihak ke perusahaan. Oke. Ada lagi soal surat pernyataan dari Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Kepulauan. Mereka membuat surat pernyataan bahwa mereka menolak aktivitas pertambangan. Oke, DPR-nya juga menolak. Ada suratnya menolak. juga. Rekomendasinya ada. Oke. Tapi menjadi pertanyaan kan permasalahan di sini. Gubernurnya, DPR sudah menyurat ke gubernur untuk mencabut izin. Masyarakat sudah. Masyarakat sama halnya. Bupatinya juga. Gubernur kok tidak menindaklanjuti dari surat-surat itu? Jadi semakin banyak pertanyaan dari benak masyarakat ya, Mawoni kepada Pemprov pada hal ini. Nah, soal AMDAL ada yang diriset atau lain-lain mungkin dari AMDAL juga waktu pembahasan tahun 2019 bulan Februari itu ada kecenderungan pengalihan fakta di lapangan. Itu perlu direvisi dan bahkan juga konflik sosial di masyarakat. Itu yang menjadi pertimbangan di dalam pembahasan AMDAL. Tapi dalam pembahasan AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu tidak digubris. Baik. Jadi pertanyaannya, ketika ada konflik yang terjadi di masyarakat, ada sesuatu yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab di sini? Dan saat ini 27 warga telah dilaporkan, siapa yang bertanggung jawab? Oke. Kan seperti itu. Itu catatan penting dari catatan warga juga yang sudah dikumpulkan dokumen surat pernyataan dan mungkin beberapa insiden-insiden yang terjadi yang akhirnya kemudian meminta pertanggungjawaban dan juga jawaban dari Pemprov tentunya. Selain itu juga ada suara yang harus kita dengarkan, yaitu suara dari pihak perusahaan juga, bagaimana sebenarnya niatan dan kemudian tujuan awal yang diinginkan dan seperti apa kira-kira solusi yang bisa diberikan oleh perusahaan juga. Bagaimana suara perusahaan? Kita akan tunggu apa. Saya sudah bersama dengan Pak Toto sebagai HR Manager. HR Manager dan ada juga Pak IP. Ipi ya. Pak Ipi sebagai
Oke, jadi engineer di sini ada Pak Ipi dan juga MPI Manager, ada Pak Ipi dan juga Pak Toto. Ini kita akan lihat di dalam PT Gema ini seperti apa Pak ya? Prosesnya Baik. sudah mulai bersiap-siap untuk produksi atau bagaimana? Jadi untuk saat ini kita masih dalam tahap konstruksi ya. Jadi kita akan saat ini kita lagi membangun JP untuk rencana pengapalan kita. Jadi kita akan coba jalan ke sana untuk melihat kondisinya. Ini luasnya berapa Pak di PT Gema ini Pak? Kalau area kantor ini sekitar ini ya berapa Pak? Kira-kira 2 hektar. 2 hektar Pak Ipi 2 ya? hektar. 2 hektar ya. Sebagian besar karyawan kita adalah warga lokal, warga Wawoni. Ada berapa pekerja Pak? Kalau pekerja kita yang lokal ada 510. Totalnya berapa? Kalau totalnya 550. Jadi untuk yang pekerja non lokalnya ada sekitar 42 orang. Oke. Jadi mayoritas karyawan kita adalah lokal. Untuk rencana pengapalan kita nanti di sini. Di sini. Betul. Jadi nanti setelah menambang begitu ya. Ya. Soal izin Pak. Ini misalkan contoh Baik. salah satunya nih Pelabuhan. Jeti ya, pelabuhan Jeti ini ya. Ya. Ini izinnya dari mana Pak? Kalau kita boleh tanyakan juga untuk mengklarifikasi aja. Sudah dapat izin dari pemerintah daerah Ya. sesuai dengan ruang tata kelola wilayahnya itu sudah dapat sama disahkan oleh Menteri Perhubungan. Itu penentuan lokasinya seperti ini sudah Oke. didapat. Nah, jadi kemudian izin pembangunan juga sudah ada. Oke, jadi dari Kementerian Perhubungan sudah ada. Ya, dari Pemdanya tata- dari sudah dari Gubernur atau kita pakai yang tata ruang yang Konawe. Konawe. Masih tata ruang yang dulu. Kalau sekarang Konawe Kepulauan ini belum punya tata ruang wilayahnya belum punya. tapi bukan yang sudah dimekarkan. Sudah Sudah. dimekarkan tapi belum punya Belum punya. RT RW-nya. RW. Rencana tata ruang wilayahnya belum ada. Jadi kita masih pakai yang lama, disahkan oleh itu bupati yang lama sama gubernur dan disahkan berikutnya untuk Menteri Perhubungan.